Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hadi Santoso. Kali ini kita memasuki mata kuliah grafika komputer. Kali ini kita akan membahas mengenai kontrol perulangan yang fokus pada pengendalian aliran program menggunakan struktur kontrol perulangan for. Tujuan dari kontrol perulangan sebenarnya adalah untuk mengurangi banyaknya kode program yang kita ketikkan. Yaitu akhirnya dengan banyaknya kode program yang kita ketikkan bisa mengurangi baris program yang banyak tersebut dengan bantuan struktur perulangan for. Nah, tujuan lainnya adalah agar kita dapat mengelola kode program tersebut dan mengendalikannya. Terus kemudian tujuan lainnya adalah dapat mengurangi kesalahan. Nah, bila kita lihat di layar berikut ya, ada tabel di mana ada dua kolom. Kolom yang sebelah kiri, bila kita lihat di layar, itu ada kode asli. Terus kemudian yang di sebelah kanan, ya ada kode yang menggunakan struktur for. Untuk kode asli, bila kita lihat, itu banyak baris kode program yang diketikkan. Nah, bila kita lihat yang di sebelah kanannya, dengan menggunakan struktur for, itu hanya 4 baris. Artinya, di sini saya membandingkan kedua kode program dengan menggunakan kode asli yang tadinya itu sebanyak 14 baris kode program, itu bisa dipersingkat ya menjadi 4 baris. Jadi lebih efisien. Dan ini juga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi bila kita salah ketik dan sebagainya. Berikutnya, bila kita lihat gambar yang pada layar, ini adalah bentuk dari struktur for secara umum, ya, di mana yang pertama adalah inisial. Jadi inisial ini berisi variabel-variabel yang kita berikan tipe data, terus kemudian kita berikan nilai. Nah, variabel ini kan bebas ya, bisa kita tentukan X, Y, Z, atau X1, Y1, Z, atau berbentuk kata-kata, ya silakan saja, yang sudah pernah saya berikan contoh. Terus kemudian dari inisial tersebut, kita lakukan tes ya, kita uji. Nah, apa yang kita lakukan tesnya atau kita ujinya? Yaitu pembandingan ya. Terus kemudian hasil tes tersebut ya, perbandingan tersebut ya antara dua variabel ya atau dua angka, apakah X misalnya contoh lebih kecil dari Y, nah, itu kan bisa saja jika memang kondisinya true, itu maka akan dilaksanakan atau dikerjakan statements yang diberikan. Terus kemudian langsung menuju perintah update, perintah berikutnya. Nah, setelah sudah dilakukan update atau perintah berikutnya, ya maka dia akan kembali kepada tes sampai dengan perintah tersebut ditentukan nilainya. Ya, terus kemudian jika dilakukan kesalahan, maka tidak akan ditampilkan atau tidak akan dilanjutkan, ya, atau selesai. Nah, berikutnya pada gambar yang sudah ditentukan nilainya, ya, bisa kita lihat di sini pada layar
inisialnya itu adalah variabel i dengan tipe data integer, dan di mana i tersebut mempunyai nilai sebanyak atau sebesar 20. Ya. Kemudian i tersebut dilakukan tes di mana i itu lebih kecil 80. Ya, nanti dilakukan berarti perulangannya sampai di bawah atau lebih kecil dari 80. Nah, kemudian jika true ya atau benar, perintah tersebut akan dilaksanakan. Ya, statementnya akan dilaksanakan, yaitu melaksanakan atau menggambarkan line. Nah, di mana line tersebut X-nya adalah bernilai 20. Ya, I-nya tadi karena inisialnya itu adalah diawali oleh nilai awal 20, maka akan dimasukkan I tersebut 20. Terus kemudian ditambah dengan panjangnya atau lebarnya itu 80, dan I ini tadi 20 ya, nilai awal akan ditambahkan dengan 15 ini untuk tingginya ya, untuk tingginya. Maka totalnya adalah 35. Jadi untuk gambar line pertama adalah 20, terus kemudian Y atau I-nya adalah 20, 35. Nah, di mana akan dilakukan update perintah berikutnya, yaitu I sama dengan I plus 5. Dan I yang awal tadi itu bernilai 20. Nah, 20 ini akan ditambah 5, jadi 25. Ya, dan seterusnya. Ya, dan inilah yang akan berlangsung ya, melakukan perintah sampai nilai tersebut di bawah dari nilai yang ditentukan, yaitu 80. Atau misalnya contohnya nanti berhenti pada nilai 75, ya maka akan selesai. Karena kalau ditambah 5 lagi akan 80, karena di sini adalah di bawah dari 80. Seperti itu. Ya. Baik ya. Untuk contohnya, bila kita lihat di layar, ya saya akan coba mengetikkan perintah contoh dari struktur perulangan for, ya. Saya akan mencoba mengetikkan di sketch, yaitu misalnya for, ya. Tadi integer i, ya, di mana i itu adalah sama dengan 20, terus kemudian i, ya, tadi nilainya di bawah 80, terus kemudian bila kita lihat i itu i sama dengan I plus 5 ya, atau bisa kita gantikan I plus sama dengan 5 ya untuk kode programnya. Terus kemudian jangan lupa kurawal buka ya untuk melanjutkan pada statement yang akan kita berikan perintah atau akan kita gambar, yaitu kita akan menggambar line. Terus kemudian di mana X dari line tersebut adalah 20 dan Y-nya digantikan oleh I, karena di awal itu nilai 20, nanti I tersebut yang ada di layar ini adalah bernilai 20, terus kemudian dilanjutkan oleh lebar. Ya, terus kemudian dilanjutkan oleh I yang di awal itu nilainya 20 ditambah dengan 15. Jadi nilainya nanti untuk awal atau garis pertama ini akan bernilai 35. Karena sudah ditambahkan 15, 20 tambah 15, terus kemudian akan diakhiri oleh kurung kurawal. Baik, kita lihat apakah hasil dari perintah for ini. Nah, ini akan menghasilkan suatu garis ya.
garis yang agak miring itu sebanyak 12 baris ya. Kok bisa ya? Bagaimana bisa menghasilkan garis ini sebanyak 15? Ya, tentunya sesuai dengan uji dari nilai yang kita masukkan, tes yang kita masukkan. Seperti ini ya. I-nya 20. Ini contohnya. Bila kita analisa untuk di awal pertama ya, untuk nilai I ya. Di sini I ini akan kita masukkan ke sini ya. Untuk yang pertama ya. Di mana I itu kan nilainya 20. 20 80. Nah, seperti itu. Terus kemudian dia akan menggambarkan line. Ini line yang pertama. Line 20, 20 ya. Terus kemudian 80. Terus kemudian ini sudah dimasukkan I-nya jadi 20, jadi 35. Jadi 20 tambah 5. Ya. Ini yang pertama. Berikutnya, ya ini akan dibuat garis yang pertama. Seperti itu, ya. Berikutnya, karena ini nilainya tadi sudah 20, ya. Ini sudah 20. Nah, ini akan bergerak nih. Berikutnya, perintah berikutnya bahwa tadi 20 plus 5 itu akan menjadi 25. Jadi yang di sini kan masih 20 nih. Ya, masih 20. Sorry, yang ini bukan ya. Nah, ini masih 20 ya. Maka 20 ini akan ditambah 5. Ini adalah perintah ini. Ya. 20 tambah 5 jadi 25. Nah, ini untuk yang kedua, I-nya jadi berubah menjadi 25. 25. 25. Terus kemudian apakah 25 lebih kecil dari 80? Nah, seperti itu. Maka akan dibuatkan garis. Di mana 20 ini tetap X-nya 20 nih. Posisinya kalau kita bikin kotak. Ya, kalau kita bikin kotak. Ini X. Ke sini X. Ke bawah Y. Ya, terus kemudian dimulai dari sini. Kalau mulai 20-nya sampai dari sini ya, itu 20. Ya, di sini Y-nya di sini 20. Maka akan dibuatkan garis. Seperti ini. 1. Ya. Terus yang ini 25 ya. 25. Ini akan berubah jadi 25. Ambil dari sini. I-nya jadi 25. Terus kemudian 80. Nah, ini tinggal ditambahkan. 25 tambah 35. Ya. 25 tambah 35 berarti sini adalah 60. Sini adalah 60. Nah, di mana ya 25, ini kan 25 ya, 25 itu akan ditambahkan dengan 5. Maka ini akan menghasilkan 30. Berarti ini gambar yang ini, yang keduanya ya. Yang keduanya ini ya, mulai dari tetap 20 ya, 20 ya, yang berubah adalah Y-nya. Yang berubah adalah Y-nya. Y-nya 25. 25. Terus begini gambarnya. 25. Kalau dia 30 nih sekarang yang berikutnya 30. Maka dia akan digambarkan 30 ya. Tambah 5 lagi 35. Berarti seterusnya ya. Ini akan bertambah 55 ya. Sesuai dengan perintah di sini. Nah, berarti untuk yang ketiga ini bisa ditebak ya. 30 terus 35 ya. 40 45 ya.
sampai nilainya sebanyak 75. 75. Seperti ini. Karena di bawah, ini kan perintahnya di bawah, I-nya di bawah dari 80, 75. Sebanyak 12 kali. Jadi 12 line ini. Nah, seperti itu. Ini adalah logika dari perintah atau struktur perulangan for. Baik, ini saya hapus ya. Kemudian kita akan belajar mengenai struktur bersarang ya. Sama seperti percabangan ya sebenarnya. Struktur bersarang ini orang mengenalnya biasanya dengan nested looping. Ya, jadi nested looping ini di mana perulangan yang di dalamnya itu ada perulangan lagi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini saya akan memberikan contoh mengenai perulangan ya dengan perulangan di dalam perulangan ya contohnya. Bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat contohnya yaitu saya berikan contoh misalnya ada for terus kemudian ada integer y ya. Ada integer y terus kemudian di mana y ini saya isi nilai 20 terus kemudian saya berikan y-nya ini itu lebih kecil sama dengan 80. Tadi lebih kecil saja. Tadi ini sudah ada nilai 80-nya ya sama dengan. Jadi nanti berarti perintah ini akan nilai tersebut ya seharusnya sama dengan 80. Jadi akan dibandingkan 80 dengan 80. Berikutnya adalah y ya sama dengan y plus 5. Nah, ini plus 5-nya masih ya, plus 5-nya masih y sama dengan y plus 5. Nah, berikutnya ya ini kita kasih perintah bersarang for. Nah, jadi di dalam perintah for ya di dalam perintah for itu ada for lagi. Nah, ini contohnya ya. Ada for lagi di mana for ini saya berikan nilai integer x ya di mana x-nya ini itu bernilai 20 dan kemudian akan saya berikan nilai x-nya itu lebih kecil sama dengan 80 ya sama ya seperti ini. Terus kemudian x sama dengan x plus 5. Ya. X sama dengan x plus 5. Terus kemudian saya akan menggambar titik. Saya akan menggambar titik di mana titiknya ini x dan y ya. Kalau titik hanya seperti ini saja, jadi biar lebih gampang lihatnya di mana kurung kurawal awal, yang terakhir sama yang awal. Kita akan tutup. Atau boleh begini juga ya. Boleh seperti ini, boleh ada di sampingnya. Yang penting ketika ada dua kurung kurawal berarti diakhiri oleh dua kurung kurawal juga ya. Seperti itu. Nah, bila kita lihat ini hasilnya kayak apa ya gitu ya. Bila kita lihat ya ini akan menjadi kumpulan titik-titik. Ya, kumpulan titik-titik seberapa banyak kumpulan titik ini? Ya tergantung dari perintah ini ya. Untuk perintah ini. Nah, ini logikanya bisa saya jelaskan sedikit ya. Bagaimana jalannya program ini. Bila kita lihat yang pertama ya. Poin yang X ya. X yang pertama ini kan berisi kalau kita lihat seperti ini gambarnya. Ini X ke sini ya, ke sini X. Ke bawah itu Y atau ke atas bawah itu Y sama aja. Nah, dimana katanya X-nya 20. Berarti X-nya 20, Y-nya 20. Nah,
X-nya 20. Misalnya ini nilai 20, titik ini Y-nya 20. Nah, seperti itu. Perintah yang pertama, X 20, Y 20, ya di sini. 20 ini sudah membuat titik sebenarnya seperti ini. Ya. Titik, ya, seperti itu sebanyak ini, ya. Nah, kita masukkan ya, coba kita masukkan. Kita masukkan di mana X katanya yang pertama 20 ya, lebih kecil dari 80. 20 kita masukkan. Terus kemudian 20 ditambah 5 sama dengan 25. Nah, berarti di sini nanti nambahnya 5, 25 X-nya. Berikutnya yang Y-nya ya sama dengan ini, sama perintahnya di bawah 20 ya, 80, ini Y-nya 20 sama dengan 20 lebih kecil sama dengan 80. Berarti ini 20 tambah 5 sama ya. Sama 5 ini 25 juga. Y-nya 25, X-nya 25. X-nya 25. Seperti itu. Ya. Nah, Y-nya 25, X-nya 25. Terus kemudian perintah berikutnya ini kan masing-masing udah 25. Ya, ini untuk yang pertama. Nah, ini juga yang berikutnya sebenarnya nih Y-nya 20 nih ke sini terus ya. Dia nambah. Nah, yang berikutnya X-nya sudah 25. Apakah lebih kecil dari 80? Ya, kecil di gambar. Ya, 25. Terus titik. Nah, seperti itu. Berarti 25 ditambah 5, 30. Ya, 30. Terus berikutnya yang Y-nya 25. Ini 80 ya. Yaitu 25 ditambah 5, 30. Ya, ini 30. Berarti di sini 30. Ya. Ini 2, ini misalnya di sini ya tadi karena ini terlalu ini sulit ini, jadi saya garis ke sini, yang ketiganya ini 30 gitu ya. Terus berikutnya 30 ya. 30 apakah masih lebih kecil dari 80? Ya. Ya. Ini akan digambarkan ya, 30 tambah 5 ya 35. Ya. Dan seterusnya ya, 35. Ini 30, 35, 35 sampai dengan dia nilainya itu sebanyak 80 ya, 35. Ini kan udah 35 lebih kecil dari 80. Ya, ini kan nanti 35 tambah 5 ini berapa? Jadi 40. Nah, berarti ada perintah sebanyak ini lagi nih. 45 ya, terus kemudian 50, 55, 60, 65, 70 ya, 75, 80. Jadi ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lagi. Berarti di sini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Ya, sama untuk ke bawahnya X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seterusnya 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga menjadi kumpulan titik-titik ya. 8 tambah 3 berarti ya. Ya. Sampai sebanyak kurang lebih di sini 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada sekitar 13-an ya. 40, 45. Ya, terus kemudian 50, 55, 60, 65, 70, 75. Nah, tinggal hitung aja nih.
1, 2, 3, 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11. Ya, sampai 11 titik-titik ini. Ya. Kiri 11, ke bawah 11. Ya, seperti itu. Karena nanti nilainya 12-an ya. Sampai 80. Maaf, ini 2. Ya, ini nanti 80. Apakah lebih kecil sama dengan 80 ini masih digambarkan. Ya, seperti itu. Sekitar 12-an titik-titik. Ya. Nah, ini. Jadi bisa kita lihat di sini. 1 ya kan, nanti 2, 3, 4, 5, terus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 13. Berarti ada 13 ya. Ada 13 titik-titik ya. Sepanjang X ya. Terus kemudian sepanjang Y ke secara horizontal dan secara vertikal. Nah, seperti itu. Jadi logikanya seperti ini ya. Logika dari kode program yang kita buatkan di layar ini, yaitu struktur perulangan for di dalam struktur perulangan for lagi atau nested loop. Ya. Ya. Ini kita hapus. Hapus ya. Jadi kurang lebih itu ya pertemuan kita hari ini ya. Silakan jika ada pertanyaan ya, bisa disampaikan atau bisa juga disampaikan melalui kolom komentar ya. Terima kasih ya telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.